Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, halo semuanya, para petani di seluruh Indonesia dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini di channel kami akan sedikit berbagi mengenai tentang budidaya cabai, tepatnya cabai rawit, yang dimana kami akan membahas mengenai tentang pemanenan cabai rawit. Oleh sebab itu kan kawan, pada video kali ini tonton dan simak hingga kondisinya sampai selesai ya kan kawan, agar tidak ada kesalahpahaman dan semoga bisa menambah informasi maupun wawasan kawan-kawan. Oke, pada pagi hari ini saya awali video kali ini ya, dimana pada kali ini kita melakukan penyiraman rutin untuk tanaman cabai keriting maupun cabai rawit kita, yang dimana dalam proses budidaya ini pastinya tanaman cabai rawit yang kita budidayakan pasti membutuhkan air kawan-kawan, dan air itu cukup penting ya untuk budidaya cabai rawit kan, karena air dibutuhkan tanaman cabai rawit sebagai metabolisme tumbuhan tersebut agar bisa selalu produktif menghasilkan makanan untuk tanaman itu sendiri. Dan yang jelas nantinya kalau menghasilkan makanannya bisa maksimal, yang jelas tanamannya juga bisa menghasilkan buah yang maksimal pula. Nah, pada kesempatan kali ini ya, selain penyiraman, kita beberapa hari yang lalu ya, kurang lebih 2 hari yang lalu kita melakukan proses pemanenan ya, pemanenan cabai rawit, dimana pemanenan pertama kali di usia kurang lebih 85 hari kan ya, kurang lebih di usia 85 hari, yang dimana tanaman cabai rawit ini pada cabang pertamanya sudah dipanen. Nah, sudah dipanen dan selang 3 hari tanaman cabai rawitnya sudah mulai merah kembali semacam ini kan kawan. Nah, kondisi semacam ini ya, pemanenan itu perlu kita lakukan ya kan. Pemanenan kepada tanaman cabai rawit kita itu juga perlu kita lakukan secara rutin ya, tepatnya kalau kami 3 hari sekali kita pantau ada cabai yang kondisinya siap panen, maka kita lakukan proses pemanenan semacam itu, dan itu akan berlangsung secara terus menerus hingga tanaman cabainya mati. Selang 3 hari panen, selang 3 hari panen. Akan tapi selama pemanenan kawan-kawan juga perlu merawatnya dengan cara pemupukan, penyiraman dan lain sebagainya. Yang jelas perawatan tanaman selalu konsisten. Tapi saat pemanenan pula ya, waktu proses pemanenan kawan-kawan juga perlu memanen dengan waktu yang konsisten juga ya. Kalau kami 3 hari sekali dilakukan proses pemanenan. Nah, mengapa kami melakukan 3 hari sekali ya? Proses pemanenan 3 hari sekali itu merupakan proses pemanenan yang menurut kami efektif. Karena apa? Karena cabai rawitnya itu kondisinya semacam ini kan kawan ya. Kondisinya tanamannya ya menghasilkan buah cabai rawit yang warnanya masih keoren-orenan, ataupun ya istilahnya orang Jawa bilang semburat semacam itu. Nah, di kondisi semburat ini buah cabai memiliki bobot yang sesuai dengan berat yang dimilikinya, alias gini ya kan kawan, yang saya maksudkan bobot sesuai itu buahnya itu berbobot kan kawan ya, jadi tidak terlalu ringan, akan tetapi juga tidak terlalu muda. Nah, itu sesuainya kondisinya semacam ini. Jadi kan kawan, dalam proses pemanenan cabai, kawan-kawan perhatikan buah cabai yang sudah berubah warna ke oren-orenan ya, tidak harus kondisinya orennya full dari semua bagian tanaman, melainkan jika ada kondisi bagian pucuknya sudah mulai berubah menjadi oranye, kawan-kawan segera panen. Dan itu di saat itulah buah cabai memiliki
hasil bobot yang maksimal pula semacam itu. Dan di sisi lain juga buah cabai memiliki ketahanan yang jauh lebih tahan untuk dijual ya kawan-kawan di pasar itu jauh lebih lama dibandingkan dengan yang kondisinya merah. Nanti kalau kondisinya merah biasanya pembelinya agak kurang tidak mau ya, dan yang jelas cepat membusuk dan bobotnya tidak terlalu berat. Nah, sehingga alangkah baiknya kawan-kawan ketika melihat cabai istilahnya sudah semburat atau sudah berubah warna agak keoren-orenan, nah kawan-kawan perlu namanya pemanenan semacam itu. Nah, itu teknik pemanenannya semacam itu, dan itu dilakukan berulang kali setiap 3 hari sekali semacam itu kawan-kawan. Dan yang jelas pemanenan pertama kali selama kita membudidayakan tanaman cabai ini di usia 58 hari adalah pemanenan yang pertama kali kita lakukan, karena biasanya pada usia 58 hari cabang Y sudah mulai menghasilkan buah cabai yang warnanya mulai berubah. Tapi bukan patokan waktu 58 hari, melainkan kawan-kawan berpatokanlah pada kondisi warna buah cabainya semacam itu. Dan pemanenannya kalau kami alangkah lebih baiknya saya saranin kepada kawan-kawan pemanenannya itu mendekati penjualan. Dalam artian gini, semisal dijualnya nanti malam ya, kalau kondisinya memungkinkan untuk dipanen sore hari, maka kawan-kawan panen sore hari ya, jika kondisi penjualannya malam semacam itu. Ataupun jika kondisinya penjualannya di waktu siang hari, maka kawan-kawan panennya pagi hari, sehingga kawan-kawan menjual buah cabai itu dalam kondisi yang berbobot semacam itu. Dan saran kami yaitu kan fisik dari buah cabai ini harus kita pantau, kondisinya harus orange semacam ini ya kawan-kawan, atau semburat mulai ada perubahan warna semacam itu. Dan ini perawatan juga ya kawan-kawan, perawatan untuk tanaman cabai setelah dipanen itu juga harus dilakukan ya. Pemberian air secara konsisten, pemupukan juga secara konsisten. Nah, itu nanti akan menghasilkan buah cabai yang cukup bagus dan berbobot pula kan kawan. Apalagi musim kemarau semacam ini, air sangat-sangat dibutuhkan ya, karena kalau kemarau semacam ini kalau kita tidak memberikan air, biasanya bobot dari buah cabai ya juga agak kurang berat kan kawan ya, semacam itu. Karena ya kondisinya banyak air yang dibutuhkan tanaman untuk dilakukan proses fotosintesis semacam itu kan kawan. Dan ini ya kan kawan, di usia 58 hari varietas langgeng ya kan kawan, ini hasilnya ya setiap cabangnya ada 2, ada yang 3 ya, rata-rata 2 ya kan kawan, setiap percabangan atau setiap ketiak daun itu kan ada 2 kan kawan. Dan ini ya namanya cabai rawit biasanya berlangsung terus-menerus hingga tanamannya membesar sampai mati. Dan biasanya kalau di statistik ya, kalau dilihatkan buah dari tanaman cabai itu kalau awal-awal sedikit, nanti lama-kelamaan meningkat terus-menerus hingga mencapai titik puncaknya, dan nanti di titik puncak mulai kembali turun-menurun. Dan ini biasanya kondisi fisik buah cabainya di usia awal-awal pemanenan itu buah cabainya besar-besar, bagus-bagus. Nanti kalau di akhir mulai makin lama makin mengecil semacam itu. Nah, itu disebabkan karena ya faktor usia, dan yang jelas kondisi unsur haranya mulai sedikit sehingga buah cabainya semakin kecil semacam itu. Nah, dan setelah pemanenan tersebut kawan-kawan ya, langkah baiknya jika belum dijual ya, misalnya dipanen terlebih dahulu belum dijual, buah cabai kawan-kawan diperlakukan di tempat yang teduh ya. Jadi jangan ditumpuk, tapi alangkah baiknya diler lah, atau istilahnya diratakan ya. Penyimpanannya itu kondisinya cabainya diratakan, bukan di tempat yang panas, melainkan di tempat yang teduh, dan jangan ditumpuk, karena kalau ditumpuk biasanya cepat membusuk kan kawan ya. Kalau semisal belum atau
penjualannya masih lama ya, semacam itu. Misalnya pagi hari panennya, penjualannya malam hari. Nah, perawatan perlakuannya harus semacam itu. Nah, yang jelas ini pemanenan pertama kali varietas langgeng di usia 58 hari dengan jumlah populasi kurang lebih 600-an. Kemarin pertama kali sudah mendapat 6 ons kawan-kawan. Dan oke, itu dulu dari kami video mengenai tentang updatean cabai rawit kami ya setelah dilakukan pemanenan. Semoga mendapat informasi, manfaat, serta tambahan wawasan. Jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam pembuatan video kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.